Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya tidak akan membicarakan masalah ketakutan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya. Tetapi di season kali ini kita hiburan aja ya. Saya akan menceritakan tentang kelucuan-kelucuan saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Sebetulnya untuk kelucuan-kelucuan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sering kalian alami, sering kalian rasakan, cuman kalian tidak menyadarinya. Nah itu teman-teman ya, padahal kejadian-kejadian yang sekarang kalian alami itu merupakan kelucuan ketika kalian sudah sembuh total. Ketika mengingatnya itu sebetulnya kejadian yang sangat lucu ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi karena memang sekarang kalian itu sedang merasa kurang bahagia, kemudian selalu bersedih, banyak pikiran, justru kejadian-kejadian itu merupakan ketakutan tersendiri teman-teman, merupakan hal yang sangat besar. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi di season kali ini saya tidak akan menceritakan masalah ketakutan-ketakutan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, karena memang tidak ada yang ditakutkan gitu teman-teman ya. Jadi di season kali ini saya akan menceritakan tentang kejadian-kejadian yang lucu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Semoga saja cerita ini menjadi menjadi pemahaman kalian bahwa toh ternyata gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya gangguan hal yang sangat biasa sekali teman-teman, bukan hal yang sangat besar gitu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bahkan di video dulu itu sudah saya cerita, dan kemarin di 2 season yang kemarin itu saya ulang lagi cerita tentang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya tengok dulu video-video yang saya sebelumnya. Nah kemudian cerita saya tentang merasakan 1001 macam sensasi itu juga sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang, yang hadir dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu juga sudah saya share. Tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, sesuaikan saja judulnya dengan kebutuhan kalian teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena kenapa? Karena saya itu akan sering terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sekarang sedang mengalami gangguan asam dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sedang tidak nyaman-nyamannya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya itu akan menceritakan hal-hal kelucuan saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Sebetulnya untuk kelucuan-kelucuan itu kemudian sedang kalian lakukan gitu teman-teman ya. Tetapi karena kalian pikirannya itu selalu dirundung dengan ketakutan, kemudian berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, meratapi nasib, meratapi keadaan, ya akhirnya justru kejadian-kejadian itu tanpa kalian sadari itu bukan kelucuan kalian itu, padahal itu kelucuan kalian teman-teman ya. Coba bayangkan saja, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu merasakan ketakutan, hal yang sepele pun selalu ditakutkan teman-teman ya. Nah itu kalau misalnya kita ceritakan sama anak kecil, contoh kalau misalkan yang sedang merasakan takut-takutnya untuk keluar rumah, kalau misalnya ceritakan sama anak kecil pasti tertawa teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Jadi ketika
ada fase saat takut sesuatu gitu teman-teman ya. Dulu saya tuh pernah mengalami takut untuk keluar rumah teman-teman ya. Jadi untuk keluar rumah itu ogah ya, ada ketakutan tersendiri. Jadi ketika ingin melihat dunia luar itu cuma kita nengok aja di apa ya, di gordeng, di jendela gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan sekarang teringat, justru itu saya tersenyum sendiri teman-teman. Kenapa dulu saya sempat bisa seperti itu gitu teman-teman ya. Nah padahal itu sebetulnya hal yang apa ya, hal yang sepele lah. Kalau misalkan ketika ingin keluar ada ketakutan tersendiri, justru itu merupakan kelucuan menurut saya karena sekarang sudah sembuh total. Coba kalau misalkan ketakutan kalian sekarang yang masih takut untuk keluar rumah, ceritain deh kejadian kalian sama anak kecil. Dek, saya itu takut ya kalau misalkan keluar rumah, takut ada apa-apa gitu. Anak kecil pasti tersenyum teman-teman ya. Nah itu menjadi patokan buat kalian bahwa sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sedang ada yang mempunyai perasaan takut keluar, itu merupakan kelucuan kalian dan itu harus kalian lepaskan ya. Nah itu teman-teman jangan ceritakan ke anak-anak. Anak-anak pasti akan tersenyum. Nah itu teman-teman, nah itu juga menjadi patokan buat kalian bahwa kalian itu sekarang perasaannya sedang terganggu teman-teman ya. Apa yang kalian takutkan untuk keluar rumah teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sudah menyadari sebetulnya apa ya yang harus kalian takutkan untuk keluar rumah, nggak ada sih sebetulnya. Kemudian kelucuan-kelucuan lainnya juga seperti takut ke kamar mandi. Nah itu juga saya alami gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi itu agak sulit dulu ya. Jadi jangankan untuk mandi, kegiatan yang harus saya lakukan juga dan itu merupakan alamiah menurut saya, itu sepertinya itu menjadi hambatan buat saya. Nah itu teman-teman, kayak macam mau pipis aja, itu ke WC atau ke kamar mandi itu kadang hati itu suka gemeteran ya. Hati gemeteran, hati merasa kecut, takut ada apa-apa di kamar mandi. Nah itu teman-teman, nah kalau seandainya kejadian itu diceritakan sama orang normal, atau jangan orang normal lah, ke anak kecil lah, pasti mereka itu menertawakan teman-teman ya. Kenapa sih takut ke kamar mandi? Nah itu teman-teman, karena mereka itu belum tahu perasaan kita seperti apa teman-teman. Nah makanya ketika kalian mempunyai ketakutan apapun, sebaiknya kalian jangan ceritakan ke orang lain. Nanti orang lain akan menertawakan teman-teman, dan kalian itu nanti dianggap lebay. Padahal bukannya lebay, memang perasaannya itu sungguh dahsyat sekali teman-teman ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal sepele itu merupakan hal yang sangat besar sekali teman-teman ya. Itu juga saya alami dulu. Jadi memanglah untuk terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya kejadian-kejadiannya itu kayak macam di luar apa ya, di luar logika, di luar keinginan gitu teman-teman ya. Kita logikanya begini, ngapain takut ya ke kamar mandi? Nah itu teman-teman, ngapain gitu takut keluar rumah gitu teman-teman. Dan kalau seandainya kalian sudah sembuh total, kalian akan menertawakan diri sendiri gitu teman-teman. Dan itu juga terjadi dengan saya saat sekarang ketika mengingat dulu, kayak macam lihat-lihat di kolom komentar tuh, Pak saya masih mengalami takut ke kamar mandi. Saya suka tersenyum sendiri gitu teman-teman ya. Apa yang kalian takutkan di kamar mandi gitu teman-teman ya? Takut mati, takut pingsan, nggak akan terjadi teman-teman. Itu cuma perasaan saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hal-hal yang sangat besar sih ya wajar ya. Kalau misalkan takut mati gitu, takut gitu ya teman-teman, itu merupakan sangat wajar sekali, karena yang namanya mati ya sudah pasti hilang semuanya gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan hal-hal yang cukup sederhana kita takutkan, itu merupakan kelucuan tersendiri teman-teman ya. Nah itu teman-teman, nanti juga kalian pasti bisa tertawa sendiri lah ketika sudah sembuh total, akan tertawa sendiri. Kayak macam ini nih, saya itu dulu itu sering takut untuk makan buah jeruk teman-teman ya. Konsumsi buah jeruk itu saya dulu pernah mengalami ketakutan tersendiri. Karena apa? Karena memang buah jeruk itu sebaiknya dihindari saja dulu gitu teman-teman ya. Saat terkena asam, untuk buah jeruk itu dihindari dulu. Jadi untuk buah-buahan yang mengandung vitamin C besar itu sebaiknya dihindari dulu. Karena apa? Karena bisa mengganggu pencernaan atau mengganggu pemulihan. Nah itu teman-teman ya. Nah, jadi ketika waktu itu kadang sudah mulai membaik juga,
ada yang nengok datang ke rumah, kemudian dia tadinya niatnya baik gitu teman-teman, dikupasin jeruknya, akhirnya disodorkan ke kita gitu teman-teman, dan kita menolaknya gitu teman-teman. Dan orang yang tidak tahu itu selalu selalu menawar-nawarkan, ayo pak jeruknya, ayo pak ini cepat dimakan, sudah saya buka aja gitu ya. Dan saya malah takut tersendiri gitu teman-teman, takut ya. Saya bilang enggak, saya bilang gitu, enggak apa-apa katanya gitu ya. Nah itu dia tetap mau menyodorkan kebaikan, sementara kita menolak, seolah-olah kita itu benci dengan orang tersebut teman-teman. Jadi takutnya itu penilaian orang tersebut, wah ini ya ada apa ini gitu ya. Nah itu kelucuannya di situ. Jadi hal-hal sepele itu sangat kita takutkan gitu teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat tidak wajar sih sebetulnya ya. Nah hal yang sangat tidak wajar itu menurut saya itu memang wajar. Kenapa seperti itu? Kenapa dikatakan wajar? Karena memang kita perasaannya terganggu teman-teman ya, image kitanya atau penilaian tentang sesuatu yang kita pikirkan itu selalu jelek teman-teman ya. Nah itu kayak macam jeruk. Kita tuh kalau misalkan saat terkena gangguan aslam, melihat jeruk itu kita menjadi ketakutan tersendiri, apalagi yang namanya sambal kayak macam gitu, menjadi takut tersendiri ketika di makanan itu orang lain nyodorin makanan, kita lihat-lihat aman enggak gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya ada sambalnya, wah ini ada sambalnya enggak kayak gitu ya, pedas nih rasanya gitu teman-teman. Dan itu orang yang menawarkan makanan itu paling dah apa ini gitu kan. Dulu kan sebelum terkena gangguan aslam itu kita makan sambalnya cukup hebat gitu teman-teman. Nah sekarang saat terkena, kita disodorkan makanan sama teman itu, kita tolak gitu teman-teman ya. Enggak ini pedas ya. Pasti orang itu, kenapa ini orang ini dikasih makanan agak pedas dikit aja nolak gitu teman-teman, karena mereka nggak tahu lah. Pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena aslam hanya bisa hanya bisa mengerti saat ketemu sama orang yang terkena aslam lagi. Kalau tidak ketemu sama orang yang aslam lagi, kalau misalnya ketemunya sama orang sehat gitu teman-teman ya, belum terkena gangguan aslam, kita itu menjadi orang aneh teman-teman ya. Walaupun sudah sembuh gitu kayak macam orang aneh, padahal kita itu menjaga makanannya, menjaga kesehatannya, kita itu menjaga. Tetapi bagi orang tersebut karena belum paham, kadang mereka itu melihat kita itu kayak macam aneh. Jujur untuk sekarang juga saya masih ada beberapa bagian yang menilai saya itu kayak macam orang aneh teman-teman ya. Dulu kan saat sebelum terkena aslam itu saya sering begadang, kemudian sering mancing di malam hari nyampe pagi, dari pagi itu kerja lagi seperti itu ya. Jadi ada rasa cueknya sangat tinggi. Nah sekarang kalau misalkan ada yang ngajak mancing tengah malam itu, kadang saya berpikir 2 kali gitu teman-teman ya. Soalnya ini lagi nyaman-nyamannya loh gitu ya. Jadi tidak mau kejadian itu terulang lagi gitu teman-teman. Kadang sering banyak tolakan dari saya. Dan kadang orang yang ditolaknya itu kadang suka suka memandangnya itu, ada apa ini sebetulnya ya gitu dengan Pak Abdurrahman itu. Padahal mereka itu tidak tahu, padahal sekarang itu saya lagi menjaga kesehatan saya teman-teman ya. Karena untuk asam lambung dan gastritis psikosomatis itu kalau misalkan tidak dijaga ya bisa kambuh juga gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk sekarang itu saya lebih hati-hati, baik itu dari makanan, kemudian dari pola hidupnya, kemudian dari pola pikirnya juga lebih berhati-hati teman-teman. Karena untuk 3P, yang namanya 3P itu sangat penting sekali ya. Jadi ketika sudah sembuh total pun, kalau misalkan 3P-nya itu dilanggar aja salah satunya, itu pasti kambuh lagi teman-teman ya. Dan itu pasti akan menderita lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya saya itu selalu menganjurkan sama teman-teman, ketika kalian sudah sembuh total juga, tolonglah dijagalah gitu ya 3P-nya. Karena untuk 3P itu kalau dijalankan sampai sembuh total pun, kalian nggak ada ruginya teman-teman ya, nggak ada ruginya. Cuman ya pola makan, menjaga pola makan, ngapain ya kalau ruginya di sebelah mana gitu untuk menjaga makanan teman-teman ya. Menurut saya itu nggak ada ruginya gitu, nggak ada beban, nggak ada biaya sebetulnya ya. Kalau untuk menjaga makanan, menjaga jenis makanan, kemudian menjaga juga jam makan gitu teman-teman ya. Nah itu nggak ada ruginya menurut saya gitu, dan itu sangat baik sih sebetulnya ya. Nah itu makanya saya sampai detik ini juga selalu menjaga pola makan. Kemudian untuk pola hidup juga sampai detik ini juga saya jaga. Jadi istirahat saya itu diusahakan cukup di malam hari, karena memang untuk kualitas hidup kita itu di siang hari itu ditentukan di malam hari gitu teman-teman. Ketika malam harinya istirahatnya full gitu, pasti ketika pagi-pagi kita melek matanya itu
ya nyaman sih sebetulnya ya. Nah, coba ingat-ingat dulu ya, ketika kalian sebelum terkena gangguan aslam, ketika habis begadang, misalkan tidurnya cuma sebentar, bangun pagi itu dapat sinar matahari itu nggak nyaman teman-teman ya. Berbeda ketika kalian tidurnya nyenyak gitu ya, tidurnya full. Jadi ketika pagi-pagi itu kita mandi, kemudian jalan dapat sinar matahari itu sungguh nyaman teman-teman ya. Nah itu makanya itu patokan buat kalian lah, bahwa untuk kualitas hidup kita di siang hari itu ditentukan di tidur di malam hari gitu teman-teman ya. Jangankan kita untuk yang terkena gangguan aslam ya, orang yang sehat pun mengalami seperti itu teman-teman. Ketika sering begadang pagi-paginya pasti nggak nyaman lah gitu teman-teman ya, kerja jadi lemah, letih, lesu gitu teman-teman ya, kurang gairah, matanya merem gini, kadang sering ngantuk ya. Nah itu teman-teman ya, nah itu berpikir wajarnya ke sana gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan berpikir bahwa gangguan ini terlalu mengganggu gitu teman-teman. Enggak lah, berpikir wajarlah saja bahwa ini memang ya mengganggu sih mengganggu, tapi jangan terlalu kalian rasakan begitu besar teman-teman. Karena apa? Karena ketika kalian rasakan begitu besar, itu justru akan memperhambat pemulihan kalian teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang itu di video-video dahulu itu, sampai sekarang juga saya selalu bilang itu, belajar masa bodoh teman-teman, belajar masa bodoh. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya. Ada sensasi sedikit, cuek saja. Yang penting kita sudah menjaga makannya sudah full, kemudian minumnya sudah banyak. Ada sensasi ini itu ya udah nggak usah hiraukan teman-teman ya. Karena lebih dominannya itu cuma di perasaan sih sebetulnya. Untuk orang aslam, untuk perasaan nih, jangankan untuk mempunyai hal yang sangat besar, kita cubit saja sedikit itu rasanya sangat besar teman-teman. Itu sepengalaman saya. Taunya dari mana? Ketika dulu saat terkena gangguan aslam, saya kan kalau misalnya lagi duduk di luar kayak macam begini, itu walaupun pakai jaket, semilir angin sedikit aja itu terasa di kulit ya. Aduh ini anginnya besar nih, anginnya besar, masuk lagi ke rumah gitu teman-teman ya. Nah itu ya, itu sensitifnya karena memang sedang besar-besarnya. Jadi untuk sensitif itu, untuk para gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semua sensitifnya itu semakin bertambah. Dari mulai sensitif badannya, sensitif pemikirannya, sensitif perasaannya itu sangat tinggi sekali. Nah itu teman-teman ya. Kadang di emosi juga kurang stabil ya. Jadi kadang kalau misalnya lagi sedih banget gitu ya, ada apa-apa ditangisi gitu ya, meratapi hidup nangis gitu teman-teman ya. Kemudian ketika ingin marah terus, ada hal kecil saja yang mengganggu kita menjadi pemberontak, marah gitu teman-teman ya. Itu uring-uringan dikeluarkan. Nah memang seperti itulah untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi saya katakan sangat wajar kalau seandainya kita belum memahami ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian sudah memahami, ya sudah, lagi ingin marah, wah ini emosi saya sedang tinggi nih, sedang tidak stabil, coba untuk diredam gitu teman-teman ya. Wah ini saya sedang sedih nih, merasa sedih, meratapi nasib gitu, kenapa saya seperti ini, akhirnya menangis. Tolong diingat lagi video ini ya teman-teman ya. Itu emosi kalian sedang tidak stabil. Waduh, ingat ya, ini obrolan Pablo Roman bahwa ini emosinya sedang tidak stabil. Sekarang saya sedang merasakan kesedihan. Nah itu teman-teman ya. Dan dulu juga saya mengalami seperti itu. Dan bagaimana cara menanganinya? Cukup mudah teman-teman ya. Dulu saya itu karena memang belajar masa bodoh, jadi akhirnya setiap harinya itu mencari-cari hiburan ya. Dan untuk mencari hiburan itu sangat banyak sekali caranya, banyak sekali ragamnya. Bisa dengan tontonan, bisa dengan kegiatan, atau bisa dengan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Nah itu teman-teman, contoh kalau misalkan tontonan, dulu saya sering mencari-cari, karena dulu itu saya senangnya itu kesenian Sunda ya. Karena memang saya asli Sunda, orang Jawa Barat, jadi sering melihat-lihat itu tontonan-tontonan Sunda kayak macam calung komedi, kayak macam wayang golek yang komedi-komedi gitu teman-teman. Nah itu dari tontonan gitu teman-teman. Jadi menghindari tontonan-tontonan yang membuat pikiran itu nggak benar lagi, kayak macam berita-berita kematian, itu dihindari teman-teman ya. Kemudian berita-berita tentang penyakit, artis ini meninggal dunia, apalagi kalau misalnya ada kabarnya artis ini meninggal dunia gara-gara asam lambung, waduh itu pasti kita kecut lagi teman-teman ya. Nah itu makanya waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis,
saya hindari untuk kabar-kabar seperti itu, berita-berita seperti itu, atau tontonan-tontonan seperti itu. Jadi lebih dominannya itu saya itu mencari tontonannya itu yang menyenangkan, yang membuat kita itu tersenyum, yang membuat kita itu tertawa. Karena jujur ya, untuk tertawa dan tersenyum itu adalah obat yang paling mujarab gitu teman-teman ya. Coba bayangkan saja sekarang, apakah kalian sekarang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di fase kesehatannya 70% atau 80%, apakah kalian bisa tertawa lepas? Kan tidak ya. Nah itu teman-teman ya, jangan untuk tertawa seperti ini ya. Untuk senyum itu kadang kita itu kayak penjual tutut ya, manyun aja begini ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu lucu-lucunya untuk orang yang terkena aslam ya. Jadi ketika ada yang nyapa, "Pak, ayo nih gini nih." Kadang orang lain tertawa lihat komedi gitu, kita cuman manyun aja gini. Jadi nggak, tontonan mata kemana ya, mata tertuju ke video, mata sih tertujunya melihatnya itu ke apa ya, ke hal-hal yang menyenangkan, tapi pikirannya itu penyakit terus, sensasi terus. Nah itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Kadang ada orang yang ngajak ngobrol juga, kadang nggak nyambungnya itu kayak macam begitu ya. Kita ngobrolin masalah pekerjaan atau masalah hal-hal yang lain teman-teman ya. Nah ketika mereka tanya, kita nggak nyambung. Karena kenapa? Karena pikiran kita itu selalu ke penyakit gitu. Ngobrol sih ikut ngobrol gitu teman-teman, nonton sih ikut nonton gitu ya teman-teman ya. Tetapi pikirannya itu tentang penyakit, sensasi, kehidupan, kemudian meratapi nasib, meratapi sakit. Nah itu teman-teman. Jadi ketika orang nanya, "Gimana nih sekarang?" "Hah? Apa?" Katanya gitu kan. Nah itu ya teman-teman ya. Itu nggak nyambungnya saya dulu waktu itu. Jadi memang ketika ngobrol itu pikiran suka kemana-mana teman-teman ya. Dan itu memang sangat wajar menurut saya gitu teman-teman. Wajarnya kenapa ya? Karena kita itu mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah hal yang sangat baru, belum pernah kita rasakan, dan sekarang saat merasakan ternyata cukup dahsyat rasanya, dan itu menjadi ketakutan tersendiri teman-teman. Karena apa? Karena memang rasanya memang seperti ini ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk aslam menurut saya hal yang sangat wajar. Tetapi kalau misalnya kalian nanti sudah sembuh total, kalian pasti akan tersenyum sendirilah ketika mengingat tentang gangguan ini. Toh ternyata gangguan aslam itu ya memang humoris sih menurut saya ya. Ya nggak humoris gimana, nggak bodor kayak macam gimana nih. Sekarang buah-buahan kalian takutkan ya. Nah itu juga saya alami ya. Kemudian keluar rumah saya takutkan. Kemudian apa lagi ya, ketakutannya itu banyak sih sebetulnya ya. Untuk ketakutan itu, karena untuk aslam itu ketakutannya itu bervariasi. Ada yang takut makan, ada yang takut tidur. Kalau misalkan tidur itu takutnya itu nggak melek-melek lagi teman-teman. Dan itu juga saya alami, bahkan dulu itu sempat saya itu begadang 2 hari ya, karena takut untuk tidur. Takutnya saya waktu itu, takut tidurnya tuh gini, ketika jadi selalu membayangkan lah, ketika tertidur itu takutnya itu saya tuh nggak melek lagi teman-teman, jadi terus-terusan gitu teman-teman ya. Nah itu yang saya takutkan. Makanya saya tuh waktu itu ketika tertidur langsung langsung terkejut gitu, bangun lagi, terjaga lagi gitu teman-teman ya. Karena waktu itu memang saya belum ingin tidur teman-teman, jadi untuk tidur itu ditakutkan gitu teman-teman ya. Nah itu ya, itu merupakan hal yang hal yang sangat sepele sih, kita takut tidur itu ya. Nah itu makanya kalau misalnya diceritakan ke anak kecil, pasti anak kecil juga tertawa ya. "Dek, saya ini takut tidur nih." Pasti anak kecil, "Kenapa om?" "Takut tidur." "Ngapain? Tidur itu enak om," katanya gitu, "daripada belajar, daripada disuruh-suruh, lebih baik tidur om," gitu. Pasti seperti itu lah gitu teman-teman ya. Nah itu jadi memang untuk kegiatan-kegiatan atau ketakutan-ketakutan sepele itu merupakan kejadian lucu sih sebetulnya ya. Nantilah kalian juga merasakan saat sudah sembuh total. Bayangkan bahwa sekarang kalian mengalami ini itu. Nanti ketika sembuh total, ingat-ingat lagi, "Oh iya ya, kenapa saya takut tidur? Kenapa saya takut ke WC? Kenapa saya takut keluar?" Gitu teman-teman ya. Memang hal yang sangat biasa sih sebetulnya, karena memang ada trauma tersendiri sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video saya, video yang tidak berfaedah di kali ini. Jadi karena memang saya itu bingung ya untuk memberikan video apa lagi semuanya ya. Jadi untuk aslam itu sebetulnya udah komplit semuanya, nggak usah ada yang dibahas lagi ya. Tentang aslam itu banyak sebetulnya video-video saya ya. Nah jadi di kali ini biarinlah cuman khusus menemani kalian saja yang sekarang mau menjelang tidur, kemudian sedang merasakan begah.
yang sedang merasakan dadanya tidak nyaman, kayak seperti mau end gitu teman-teman, karena napasnya itu serasa pendek gitu teman-teman, dada terasa berat gitu. Akhirnya ya ketika tidur itu nggak nyaman ya. Waduh, besok mati nggak ya? Itu teman-teman ya. Padahal nggak akan terjadi teman-teman ya, tidak akan terjadi. Jangan kalian takutkan ya. Itulah lucunya asam lambung ya. Jadi ketika kalian selalu mengingat seperti itu sepele sih sebetulnya ya. Nah, kejadian lucu itu di video saya yang bagian mana ya, yang tentang ada kejadian lucu juga saat bikin video itu, ketika adalah di season berapa sih lupa lagi ya. Itu ketika saya mau share video di tengah-tengah video itu tiba-tiba anak saya datang, kemudian dia kentut, kentutnya kedengeran. Nah itu merupakan kelucuan juga teman-teman ya. Ada videonya ya. Di video saya itu yang bagian berapa, yang udah berapa bulan sih ya, udah agak lama juga. Nah itu teman-teman ya, itu bikin video itu gagal terus teman-teman ya. Agak sulit juga sih sebetulnya kalau nge-share di luaran teman-teman, karena memang saya tidak punya studio. Saya itu kadang rekam videonya itu kadang di mana, kadang di kelas, kadang di kebun, kadang di lapangan, kadang di jalan, di mana aja gitu teman-teman. Kalau misalnya tidak ada teman, tidak ada kegiatan, lagi pegang HP, kemudian lihat YouTube banyak yang komen, ya udah bikin video aja gitu teman-teman ya. Nah kayak macam kemarin juga ada di video itu ya, yang tentang menceritakan menangani ketakutan kalau nggak salah ya, menangani ketakutan. Dan itu saya sedang menjelaskan tentang ketakutan masalah burung kedasi, tahu-tahunya burung kedasinya datang teman-teman ya, bersuara lah gitu teman-teman. Nah sekarang kan saya itu sedang di video itu sedang menjelaskan tentang masalah ketakutan dari suara burung kedasi gitu teman-teman. Tahu-tahunya pas mau penutupan itu ada suara burung kedasi teman-teman ya. Semoga saja di video itu kalian nggak merasa takut ya, dan memang nggak usah harus kalian takutkan lah. Untuk burung kedasi itu kalian, kenapa kalian harus takutkan gitu teman-teman, karena memang burung kedasi itu memang suaranya kayak macam begitu gitu ya. Nah itu teman-teman, suara kalian mungkin begitu gitu ya, suara ayam mungkin begitu. Nah untuk burung kedasi memang seperti itu suaranya ya. Jadi kalian nggak usah takutkan. Untuk semua hewan itu punya ciri khas masing-masing gitu teman-teman ya. Oh ada kamera. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi teman kalian lah. Semoga saja videonya itu bisa menghibur kalian. Semoga saja videonya itu bisa apa ya, cuma bisa menemani kalian lah. Nah itu teman-teman ya. Jadi semoga saja kalian itu tambah wawasan. Enggak sih ya sebetulnya, karena di video ini nggak ada apa ya, ada materi ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sebelum saya akhiri videonya, saya doakan, karena memang harus didoakan juga orang yang terkena aslam biar cepat membaik teman-teman, karena untuk ikhtiarnya sudah kita lakukan menjalani 3P. Nah kemudian tinggal doanya juga rasanya sudah di setiap video itu saya mendoakan teman-teman, semoga saja yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu cepat membaik lagi sampai sembuh total, amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Dan kemudian sebelum saya hentikan juga, doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian teman-teman ya. Karena saya itu memang sudah ada nazar di video yang dari awal sampai sekarang itu memang sudah ada nazar untuk menemani kalian lah minimal ya. Karena untuk orang yang terkena aslam itu butuh teman, butuh sepemahaman, bukan butuh tag atau diagnosa teman-teman. Kalau misalnya buat kalian dapat tag atau diagnosa, kalian itu menjadi cemas, waduh asam lambung berbahaya, langsung breng kepalanya, pasti seperti itu ya. Nah itu teman-teman, padahal tidak teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.